Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah berdoa syafaat, ya. Bukan hanya yang lahiriah, tetapi yang rohani juga. Nah, saya merenungkan pada waktu eh, merenung itu, saya diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Nehemia. Ya, di situ di di Nehemia 7 itu diingatkan kepada kita ada eh, masyarakat atau rakyat yang di Yerusalem itu sendiri terkena masalah, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka terkena masalah. Nah, masalah-masalah itu datangnya bukan dari luar, tetapi justru dari dalam, dari antara mereka sendiri. Ada yang menyita tanahnya, ada yang menyita anaknya, laki-laki dan perempuan, ya. Mereka harus membayar denda eh, pajak yang tinggi, sehingga eh, mereka menemukan bahwa hidup mereka sengsara. Nah, lalu Nehemia berkata kepada mereka, "Nah, semua hal yang saya merenung situasi sekarang, ya, yang orang semua pada mengeluh, ya, orang pelaku usaha juga mengeluh, kemudian terjadinya eh, kekacauan di padi, ya, semua itu terjawab di dalam kitab Nehemia itu, gitu ya, saudara-saudara. Tetapi mengapa hal itu terjadi? Jadi sistemnya itu membuat akhirnya seperti itu, ya, saudara-saudara. Sistem hidup itu sendiri yang membuat seperti itu. Nah, beberapa perenungan saya adalah eh, sistem kerajaan Allah lah yang membuat kita sebenarnya mampu bertahan. Ya, saudara-saudara, bahkan saya teringat ketika zaman eh, dulu kita ini ada sebuah sistem ketahanan pangan, ya, saudara, ketahanan pangan, yaitu orang-orang yang eh, mengelola tanah, mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan ketahanan pangan sendiri, supaya kita situasi sekarang bertahan, kemudian bisa berbagi kepada penduduk sekitar, saudara-saudara. Nah, tetapi yang membuat saya eh, membagikan, kenapa kita mesti berdoa syafaat, bukan hanya hal yang lahiriah saja, tetapi yang rohani juga, saudara-saudara. Kita tahu bahwa doa syafaat itu adalah intercesi, yaitu kita eh, di posisi satu, satu sisi di posisi dua. Kita tahu kita adalah di posisi Tuhan, tetapi melihat situasi zaman sekarang ini yang seperti terungkap itu, yang seperti saya nyatakan itu, kita yang punya hati Tuhan rasanya miris dan kita menangis, kita berseru supaya hal yang demikian itu diubah oleh Tuhan, supaya orang-orang dapat mengalami kasih karunia, supaya orang dapat mengalami pengampunan, supaya orang dapat mengalami sistem kerajaan Allah itu sendiri, sehingga apa yang terjadi sekarang, ya, seperti yang kerajaan Allah inginkan, yaitu bukan soal makan dan minum saja, tetapi damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu penting sekali kita berintersesi, bersyafaat. Saudara-saudaraku, satu sisi kita punya hati Tuhan yang tidak menghendaki
yang kekacauan atau yang tidak menghendaki sesuatu yang tidak terjadi, yang harusnya tidak terjadi itu kita mesti berdoa syafaat, Bapak Ibu Saudara. Nah, beberapa hal yang perlu kita buat adalah kita perlu berdoa bukan hanya yang lahiriah Tuhan memberkati kecukupan di negeri ini, Tuhan memberkati mungkin pelaku-pelaku bisnis, Tuhan memberkati orang-orang yang disembuhkan, yang sakit disembuhkan, bukan hal-hal yang lahiriah saja, tetapi penting juga seperti Yesus, Paulus, ya mereka berdoa supaya hal-hal yang rohani, ya saudara-saudara itu diterima juga oleh orang-orang yang di kepemerintahan, yang di sekitar kita, sehingga kita melihat damai sejahtera Tuhan, ya bukan damai sejahtera yang dari dunia, sehingga kita melihat kecukupan yang dari Tuhan, bukan yang kecukupan dari dunia. Sudah sehingga kita melihat saudara-saudaraku, kitab Efesus yang mengatakan bahwa eh, ada berkat rohani, juga ada berkat jasmani, saudara-saudaraku. Jadi itu bisa diterima oleh bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita menerima hal-hal yang rohani, sehingga mereka mengerti kebaikan demi kebaikan yang bukan kebaikan dari dunia ini, tetapi kebaikan yang dari Allah itu sendiri. Nah, supaya jiwa mereka mengalami terang, pikiran mereka mengalami terang, hal-hal yang rohani ini kita perlu doakan bagi pemimpin negeri kita dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW. Saudara guna Yesus itu firman-Nya mengatakan demikian di Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kita melihat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi sekarang orang berdoa ya seperti orang munafik. Ya, munafik itu adalah mengatakan sesuatu tetapi perbuatannya tidak seperti sesuatu itu. Itu namanya munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan memperlihatkan berdiri di rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, itu hanya sebuah aktivitas sepertinya. Sebenarnya mereka munafik, saudara-saudara. Hanya sekedar aktivitas atau agama. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, mari kita melihat satu persatu. Jangan seperti ini, ya. Yang pertama, jangan kita berdoa munafik. Kita doakan kita sendiri tidak bertindak, kita sendiri bertindak yang berbeda. Ya, apabila kita berdoa, saudara-saudaraku, untuk damai sejahtera, untuk pengenalan akan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk hikmat Tuhan datang, kita harus benar-benar hidup di dalam doa kita itu dan kita mengusahakan doa-doa kita sampai kepada mereka. Itu namanya kita tidak munafik, tetapi kita berdoa seperti yang eh, kita doakan. Atau istilahnya GKKD banyak yang mengatakan kita berdoa, kita harus hidup di dalam apa yang kita doakan. Yang kedua, saudara-saudara, jangan hanya sebuah kegiatan atau rutinitas, atau bahkan mungkin itu hanya sebuah anjuran dari pemimpin-pemimpin rohani kita, tetapi kita harus membangkitkan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, saudaraku, di dalam kesungguhan kita, di dalam sepenuhan hati kita, kita berdoa, saudara-saudara. Ya, mereka suka mengucapkan doanya berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Itu hanya sebuah show, tidak di dalam hati, tidak sepenuh hati, tidak dengan kesungguhan, tidak dengan semangat yang berdoa. Saudara-saudara, hal yang demikian, saudara-saudara, Alkitab mengatakan
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang seperti itu sudah langsung dapat apa yang dia doakan, apa yang dia inginkan, yaitu supaya mereka terlihat aktivitas rohani. Mereka terlihat seperti seorang yang sangat agamawi, yaitu sudah terjawab apa yang mereka inginkan itu, yaitulah yang mereka perbuat. Orang ingin melihat orang supaya pengen dilihat orang, supaya ingin dinilai orang lebih agamawi, lebih rohani, ya sudah diterima oleh mereka. Tetapi bagaimana supaya sikap kita? Ya, dalam tiga hal ayat tadi kita perlu memiliki pengharapan, kerinduan yang mendalam tentang hal-hal yang rohani terjadi di bumi. Itu kita kerinduan, kita berdoa syafaat pagi hari ini supaya hal-hal yang rohani itu terjadi di bumi dan itu harus kita timbulkan dari dalam. Itu kita timbulkan kerinduan itu sehingga kita hidup di dalamnya. Yang kedua, berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh bukan karena supaya dilihat orang lebih rohani, dia dilihat orang lebih agamawi, dilihat orang lebih aktif, dilihat orang, saudara-saudaraku, tidak seperti itu. Sesungguhnya yang seperti itu sudah dijawab dan sudah mendapatkan. Orang akan berkata, wah kamu rajin ya, wah kamu luar biasa ya, tidak seperti itu. Tetapi kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, bertolak dari pengharapan yang pertama tadi, supaya hal rohani itu terjadi. Yang ketiga, doakan terus-menerus sampai Allah menjawab. Pagi hari ini kita adalah datang untuk terus-menerus sampai Tuhan menjawab. Mari kita berdoa.